Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Sarapan Santapan Rohani Alkitab Pantikosta. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa di belakang saya dan saya sendiri pun sedang mengadakan olahraga. Siapa di sini yang tidak suka dengan olahraga? Dan yang pasti olahraga pernah dilakukan oleh semua orang, bahkan sejak dari kecil. Karena dalam setiap kehidupan kita juga memerlukan yang namanya olahraga. Di depan saya sudah ada sebuah benda, sepeda. Tentunya semua orang pernah mencoba atau pernah memakai yang namanya sepeda. Sepeda ini pun ada satu hal yang berkesan di dalam hidup saya. Pada pagi hari ini yang mau saya bawakan adalah keseimbangan. Kita tahu bahwa ketika kita mengendarai sepeda, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu keseimbangan. Dalam hidup, kita memerlukan namanya seimbang. Mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22a saja. Filipi 1 ayat yang ke-22a, di sana dikatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Bekerja dan memberi buah. Kalau saya perhatikan dan saya seksama teliti bahwa ketika kita hidup di sini berarti kita adanya usaha untuk mau bekerja dan bisa menghasilkan sesuatu. Bukan bekerja lalu ya sudah tidak menghasilkan apa-apa. Rasul Paulus adalah contoh yang kita harus teladani atau kita harus ikuti. Rasul Paulus ini adalah seorang pemberita Injil di mana dia terus berjuang, dia terus bekerja untuk memberikan buah, menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita bersepeda ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Dalam bersepeda pasti ada tanjakan, ada turunan, dan ada yang mendatar. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita bersepeda dalam hal atau ketika kita ingin menanjak, mencapai satu tanjakan, tentunya kita harus mengayuh sepeda itu lebih keras lagi dengan usaha yang lebih maksimal lagi. Nah, kalau mendatar kita harus menyesuaikan terus ayuhan pedal kita. Demikian juga dengan turunan. Kalau turunan, kita pun harus menjaga keseimbangan. Nggak mungkin langsung kita gas atau kita rem secara mendadak. Karena ketika kita rem secara mendadak, otomatis nantinya kita yang akan terjatuh, terpelanting. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Ada kalanya kita ya biasa damai, lurus-lurus aja. Tapi ada kalanya juga kita harus naik. Naik artinya mencapai sesuatu hal yang bisa dikatakan sebagai puncak. Mungkin keberhasilan kita, kebahagiaan kita. Tetapi ada kalanya hidup juga, yaitu kita harus melewati turunan itu. Turunan yaitu di mana kita harus mengalami proses, tantangan, mungkin sampai jatuh. Tetapi kembali lagi kepada Alkitab, bahwa Rasul Paulus itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita hidup, kita ini harus bekerja untuk menghasilkan buah. Buah bukan berarti buah yang asal buah saja, tidak. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa hasilkanlah buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, buah-buah yang benar. Artinya bisa dinikmati. Ada kalanya
buah pun tidak bisa dinikmati. Ada kalanya juga buah itu hanya bisa dipandang, tetapi ternyata ketika dimakan itu hambar. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidup kita perlu seimbang. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang terlalu over, berlebihan. Segala sesuatu kita lebih-lebihkan. Segala sesuatu apa yang kita lebihkan? Mungkin saja kebanggaan kita, kesenangan kita, atau mungkin kita bisa kepandaian kita. Jadi kita terlalu over, terlalu berlebihan, sehingga menganggap bahwa semuanya yang ada di depan kita atau di samping kita ini kurang, atau sampai-sampai kita meremehkan. Demikian juga sebaliknya, jangan sampai kita memiliki minus di dalam kehidupan kita. Artinya kayak kita merasa minder, merasa kurang percaya diri, merasa saya tidak mampu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sadarilah bahwa apa yang Tuhan sudah berikan buat kita ini memang sesuai dengan porsinya Tuhan, sesuai dengan ukurannya Tuhan. Dan segala sesuatu itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah berlebihan ataupun sampai kekurangan. Oleh sebab itu, ketika kehidupan kita memiliki suatu keseimbangan, maka percayalah kita mampu melewati. Bersepeda yang menjadi esensinya bukan berarti seberapa banyak kilometer yang bisa kita lalui, tetapi bagaimana kita bisa mencapai tujuan tempat yang kita tempuh. Demikian juga dengan kehidupan kita, bukan berarti sebanyak atau seberapa banyak umur kita atau apapun yang menjadi kebanggaan kita dan lain sebagainya, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati tahap demi tahap sampai nantinya kita bisa mencapai tujuan. Sampai nanti akhirnya kita bisa memberikan dan menghasilkan buah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mari kita belajar. Segala sesuatu memerlukan keseimbangan. Keseimbangan itu memang tidak mudah, perlu belajar dan terus berlatih. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Allah jelas-jelas mengatakan bahwa hidup itu harus seimbang. Demikian juga dengan ketika kita bersepeda. Ketika kita tidak menjaga keseimbangan, maka otomatis kita akan jatuh. Atau otomatis kita akan mengalami suatu kecelakaan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Tetap belajar, tetap untuk menghasilkan buah, tetap untuk belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Karena hidup itu selalu memerlukan keseimbangan, tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk terus menjaga agar hidup kita ini boleh tetap ada keseimbangan. Keseimbangan khususnya di dalam Tuhan. Keseimbangan kita dalam melayani Tuhan, mengiringi Tuhan. Keseimbangan kita dalam bergaul kepada sesama dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua dan terus belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.